masuk secara haram. Okey, untuk kesalahan ini, hukuman yang diperuntukkan adalah Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke geng, pembahasan hari ini masih tentang di warga asing yang ada di Malaysia ya geng. Dan kebetulan sekali kemarin-kemarin itu ada juga yang berkomentar atau juga yang bertanya tentang hukuman warga asing yang sudah ditangkap oleh pihak imigrasi Malaysia. Hukumannya itu juga bagaimana dan apakah berat atau ringan. Nah, di sini saya menemukan salah satu video ini yang membahas langsung dari pihak imigrasi Malaysia sendiri, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja undang-undang dan juga hukumannya khusus para warga asing atau PATI ya, geng, pendatang asing tanpa izin di Malaysia itu bagaimana. Yuk langsung kita simak videonya. hari ini saya nak kongsikan satu lagi info berkaitan kesalahan masuk dan tinggal tanpa pas dan permit yang sah. Ia bermaksud mana-mana warga asing masuk ke Malaysia tanpa sebarang pas ataupun permit, masuk secara haram. Okey, untuk kesalahan ini, hukuman yang diperuntukkan adalah denda tidak melebihi RM10,000 Oh, itu kalau atau uang. penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan untuk kesalahan ini boleh dikenakan sebatan dengan tidak melebihi 6 sebatan. Jadi semua warga asing dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Wah, banyak bro. Itu sebat itu di rotan, geng. Dipukul pakai rotan bagian punggung. Apa sini loh, geng? Buntut ya, buntutnya atau bokong kalau di Indonesia, di Jawa bahasanya, geng. Itu sebatan itu. Nah, di sini saya ada sedikit bercerita ya, geng. Dulu kawan saya yang ada di Malaysia sini ilegal. Pernah disebat, pernah kena hukuman sebat karena beliau kena tangkap. Dia pernah kena sabatan, geng, dan sampai sekarang saat ini itu sudah 20 tahun kejadiannya itu sampai sekarang, geng. Itu bekasnya tidak hilang, geng. Dan rasanya itu dia bilang, "Oh, memang tidak ada, wah, benar-benar sakit ya, namanya juga hukuman ya, geng." Nah, ini pengalaman dari cerita dari kawan saya ya, geng. Nah, kalau masalah hukumannya itu tergantung lama atau baru, lemah atau cepatnya di sini, geng. Maksudnya seberapa lama Anda duduk di Malaysia, tinggal di Malaysia secara ilegal atau paspor mati atau juga melanggar peraturan, karena banyak sekali apa ya? Bukan karena cuman mati, geng, karena bisa juga ditangkap oleh imigrasi itu karena visanya itu salah. Contoh visa pelancong untuk bekerja, contoh bekerja di perkebunan, visa pekerja kebun, terus dibawa kerja di bangunan, nggak salah. Segitupun juga sebaliknya dan lain-lain, banyak sekali. Dan pengalaman dari cerita dari kawan saya itu, geng, itu katanya itu kalau nggak salah ya, satu hari itu RM30 Malaysia, geng. Dendanya ya. Jadi kalau di sini contohnya ilegalnya itu 2 atau 3 tahun, tinggal ngalihkan berapa gitu, geng. Wah, makanya dari itu, geng, kerja di negara orang itu harus mengikuti peraturan atau undang-undang yang sudah diterapkan. Oke, seperti contoh saya ini, geng. Saya ini
di sini juga bekerja ya. Saya ini sebenarnya orang Indonesia aslinya, tapi tinggal di sini itu merasa nyaman, dan saya sampai bertahan sampai ber-8 tahun, geng, tinggal di Malaysia sini karena saya merasa nyaman dan sangatlah berterima kasih dengan Malaysia karena hasil atau berkat kerja di Malaysia saya bisa membahagiakan keluarga di kampung dan juga bisa menafkahi keluarga saya yang ada di kampung, geng. Bukan saya saja, sebenarnya banyak yang penting di situ mengikuti peraturan yang ada, memakai permit, insya Allah pekerjaannya pun juga nyaman seperti video ini. Saya pun happy juga, tapi kerja Abdurrahman. Umur ini start 31 lah. Pakistan, sudah berapa lama bekerja di Malaysia? Sudah 14 tahun. Apa perkara yang awak paling bersyukur Okey lah dengan semua. kehidupan? Semua saya syukur. Saya cantik. Apa baik, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Tapi semua saya syukur juga. Saya ingat saya bini, anak, saya bapa, mama, semua. Saya ingat dia, saya syukur. Hidup okey lah, cantik, saya happy. Awak rindu tak istri awak? Banyak. Pastilah. Istri atau anak yang paling rindu? Paling lebih saya rindu saya punya anak nombor 3, Kicimia. Awak happy tak bekerja di Malaysia? Banyak happy. Saya rezeki sini ada, rezeki pun Allah banyak kasih. Masya Allah, banyak cantik lah sini saya rezeki. Bagus ya. Kalau Pakistan kurang sikit. Sini kalau saya kerja, saya family happy, cantik-cantik boleh makan, malah happy lah. Rakyat Malaysia layan awak dengan Ya. baik tak? Baik, banyak baik. Dulu saya baru mari macam first time saya mari saya tidak happy, orang pun lain, semua macam lain-lain. Saya bahasa Melayu pun tahu itu jam saya tidak okey lah. Tapi sekarang saya pun nampak ini orang macam family, sudah tahu bahasa Melayu semua. Cantik sekarang. Saya rasa okey. Di Malaysia siapa ahli keluarga awak? Kawan-kawan, saya di rumah ada kawan banyak, semua macam kira adik-beradik lah. Siapa jadi saudara ya? Bos awak layan baik tak? Baik, banyak baik. Orang Melayu. Bila awak anak akan balik ke Pakistan? InsyaAllah saya permit ini kali hidup bulan 12 saya balik. Berapa duit gaji yang awak hantar ke Saya Pakistan? gaji sini 1.500. Wow, basic. 500 saya orang makan sini, 1.000 tinggal, 500 kirim sana, 500 simpan lah. Balik mejam semangkat. Apa nasihat awak untuk anak Saya muda? nasihat budak-budak semua, you kalau sudah tahu you pergi sekolah, you jangan tak mau pergi sekolah, you study semua bikin. Kalau tak mau bikin, macam saya kerja ini potong rumput, jaga pokok, nanti ini kerjalah. Kalau you bikin sekolah, pergi sekolah, nanti you kerja office senang-senang, semua life happy. Betul. Saya pun happy juga, tapi kerja tercantik, panas-panas. Bagaimana keadaan anak-anak awak? Ya, saya anak semua sekolah. Saya anak pasal saya mari sini Malaysia. Pasal dia sekolah, saya jaga semua, saya bagi duit lah sama dia. Dia pergi sekolah, dia baca-baca, semua Quran baca, madrasah baca. Saya happy lah. Nah, seperti itulah geng pengakuan warga Pakistan yang bekerja di Malaysia. Merasa nyaman, merasa happy bekerja di sini. Yang membuat saya teringat lagi itu tentang pendidikan yang sudah dikatakan oleh beliau tadi ya geng, untuk saran-saran pemuda. Ini sebenarnya bukan hanya pemuda Malaysia saja, dimanapun pemuda, dimanapun negara, Indonesia ke, Malaysia ke, Pakistan ke, kalau sekolah bersungguh-sungguhlah, jangan sampai Anda itu bekerja seperti saya ini ya, jauh-jauh ke negara orang, bekerja keras, bekerja berat. Bukannya saya tak bersyukur, saya pun juga bersyukur, saya pun juga happy juga bisa menghidupi keluarga dengan pekerjaan yang saya lakukan, dan saya tulus dan juga ikhlas melakukan pekerjaan yang saat ini saya kerjakan. Dan makanya, tapi saya memberikan kepada generasi pemuda sekarang ini, jadi kalau Anda itu berpendidikan tinggi, mempunyai otak yang lebih cerdik, yang cerdas, insya Allah pekerjaannya pun kan ada yang lebih ringan, yang lebih bagus, yang membantu banyak
orang juga seperti di office dan lain-lain seperti itulah geng. Nah di video selanjutnya ini beda tema geng ya. Ini ada salah satu warga tempatan Malaysia, dia itu mensokong dan mensupport warga asing yang ada di Malaysia, dan saya tengok komentarnya itu banyak yang menghujat warga, maksud saya warga tempatan itu tidak suka dengan pendapat beliau. Sebenarnya videonya itu seperti apa sih? Yuk langsung kita simak videonya nih. Kenapa abang membela warga asing? Okeylah Macam ni lah. Nak kata saya bela warga asing yang menyalahi undang-undang tu tak adalah kan. Cuma saya tak setuju dengan apa yang dibuat oleh NGO tu. Dia bukan satu NGO je yang, bukan dia seorang je NGO yang membantah warga asing. Banyak lagi NGO. Tapi kenapa NGO lain tak tunjukkan kekerasan? Kenapa satu NGO tu dia tunjukkan kekerasan? Okey, alasan dia nak apa? Nak bagi buka mata pihak berkuasa. Tak, bukan. Tak perlu nak tunjuk kekerasan pun. Tak perlu nak tunjuk yang kita ni benci sangat dengan warga asing tu sampai viralkan benda-benda yang pergaduhan lah, pertengkaran lah, benda-benda macam tu diviralkan untuk tarik perhatian pihak berkuasa. Tak perlu. Pihak berkuasa ni, kalau kau pergi terjah, kau pergi buat rekod, dia akan turun. Tak perlu viral pun, pihak berkuasa akan turun. Sebab bukan satu NGO je yang bantras, banyak lagi, bersepah lagi NGO yang bantras. Itu yang saya jadi tak setuju bila dia viralkan benda-benda yang menghilangkan keharmonian rakyat Malaysia terhadap lain-lain kaum. Itu yang jadi tak setuju. Bukannya saya tak setuju dengan Ustaz Sofian, bukannya saya nak bela warga asing, tak ada. Ada ramai lagi lah NGO yang bantah warga asing ni, tapi tak ada pun cara macam tu. Cuba buat bincang elok-elok. So tunjukkan benda-benda yang baik. Kenapa kita nak tunjukkan benda-benda yang tak baik? Oh, berarti yang beliau maksud itu cara untuk menegurnya ya, geng. Karena kalau saya juga lihat juga Ustadz Sofian itu, sebenarnya Ustadz Sofian itu baik, tegas, cuman memang logat nada suara berbicaranya itu memang agak sedikit keras gitu memang. Tapi sebenarnya dia itu baik kalau kita ini benar-benar mengikuti peraturan yang ada di Malaysia, ada permit seperti itu, nggak ada hak, dan menerima dengan lapang dada warga asing dari manapun berada. Dan kita ini memanglah sangatlah membantu, geng. Warga tempatan butuh tenaga untuk kita bekerja, dan kita pun juga butuh uang atau juga butuh ekonomi untuk menafkahi keluarga kita. Jadi seperti itu, geng. Saran saya buat sahabat-sahabat semua yang dari manapun Anda berada, khususnya orang Indonesia, karena saya pun juga orang Indonesia ya, kalau mau masuk ke Malaysia, ikutilah peraturan yang ada. Jangan sampai nanti sampai di sini tuh kalian ilegal dan menjadi buronan para imigrasi dan juga polisi di Malaysia. Itu saja, geng, yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.